Tentu, berikut adalah konversi cerita tersebut ke dalam latar Indonesia, dengan mengganti semua elemen India dengan elemen Indonesia yang spesifik, sambil mempertahankan inti cerita. Cincin pernikahan di Tanah Jawa, kisah cinta yang hilang selama 16 tahun. Pem bukan. Sahabat, inilah kisah tentang Kompol Komisaris Polisi Riana Dewi, seorang perwira polisi wanita yang hari itu sedang bersiap-siap dengan anggun untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Ia sudah terlambat dari jadwalnya, dan kini ia pun terancam terlambat menuju lokasi pernikahan. Karena terburu-buru, ia memacu mobilnya dengan cepat di jalan tol. Namun, tiba-tiba, ban belakang mobilnya terasa goyah. Saat ia turun untuk memeriksa, ternyata ban mobilnya kempes total alias bocor. Kompol Riana mengeluh dalam hati. Aduh, hari ini benar-benar sial. Sudah telat, makin telat lagi. Celakanya, sopir pribadinya sedang izin hari itu. Saat ia mengedarkan pandangan, tak jauh di sana, ia melihat sebuah warung tambal ban sederhana. Ia mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, bantuan datang tepat waktu. Kompol Riana segera berjalan cepat menuju warung tambal ban itu dan berkata kepada tukang tambal ban, Pak, saya harus cepat sampai ke acara pernikahan. Tolong ban mobil saya diperbaiki secepatnya ya. Seorang pria tua yang duduk di warung itu menjawab, Neng, sabar sebentar. Duduk dulu 5 menit. Montir saya sebentar lagi datang. Sekitar 5 menit kemudian, seorang pekerja datang. Ia mengenakan masker di wajahnya. Ia segera mencopot ban dan mulai menambalnya. Kompol Riana terus memperhatikan pekerja itu. Ada perasaan aneh yang bergejolak di hatinya. Kenapa kamu pakai masker? Tanya Riana. Pekerja itu menjawab dengan suara pelan. Saya sedang flu Bu, dan alergi debu jadi harus pakai masker. Kompol Riana merasa curiga. Dengan nada tegas, ia berkata, coba buka maskermu sebentar. Dulakwai. Inkurukato. Dulakwai. Dulakwai. Awalnya pekerja itu menolak, tetapi terpaksa menuruti karena ketegasan Kompol Riana. Saat masker itu terlepas, Kompol Riana seketika terperangah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Pekerja itu ternyata adalah suaminya, Randy, yang diyakini telah meninggal dunia 16 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan maut. Kompol Riana bertanya dengan suara bergetar, Kau hidup? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kau meninggalkanku selama ini? Pekerja itu diam, menundukkan pandangannya, dan mulai menangis terseduh-seduh. Kompol Riana mendesaknya, jangan menangis. Katakan yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi. Terpaksa, pekerja itu akhirnya menceritakan kebenaran. Sebuah kebenaran yang begitu menyakitkan, yang mungkin akan membuat air mata kita menetes. Inti cerita, pengungkapan kebenaran. Kompol Riana Dewi adalah salah satu perwira polisi paling cekatan dan jujur di kota Surabaya. Hari itu, ia tidak mengenakan seragam dinasnya. Hari ini, ia hanyalah Riana. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna biru laut, anting-anting perak sederhana, dan senyum yang tak pudar sejak pagi. Bagaimana tidak, hari itu adalah pernikahan sepupu termudanya Kinanti. Ini adalah acara keluarga besar pertama setelah bertahun-tahun. Saat Riana mengambil kunci mobil dinasnya, Bribka Brigadir, polisi kepala, Bambang tersenyum. Ibu Kompol, hari ini ibu terlihat sangat berbeda. Riana tertawa. Bambang, kadang-kadang kita harus keluar dari urusan kriminal dan berkas-berkas dan menjadi manusia biasa. Hari ini tidak ada tugas, hanya bersenang-senang. Bambang berkata dengan khawatir. Sebaiknya ibu bawa sopir, Bu. Tidak perlu. Hari ini saya yang menyetir sendiri. Lagi pula acaranya di luar kota, di sebuah villa di Pacet, Mojokerto. Jalannya pasti sepi. Akan menyenangkan, jawab Riana sambil mengambil kunci mobil pribadinya. Mobil Riana melaju kencang di jalan tol Trans Jawa. Jendela mobil terbuka dan lagu-lagu Iwan Fals versi lama mengalun dari tape. Hati Riana terasa ringan, jauh dari stres harian, kasus-kasus, dan rapat. Ia teringat, Randy juga suka sekali lagu-lagu Iwan Fals. Randy, nama suaminya. Senyum Riana sedikit memudar. Sudah 16 tahun berlalu. Sebuah luka yang tak pernah sembuh. Sebuah kecelakaan mengerikan di jalan pegunungan Bromo. Mobilnya jatuh ke jurang. Dan yang tersisa hanyalah puing-puing mobil yang hangus dan kabar yang menghancurkan dunia Riana.
Saat itu, ia masih seorang inspektur. Kematian Randy membuatnya hancur. Namun, rasa sakit itu juga yang menguatkannya. Ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada pekerjaan. Hingga hari ini ia menjadi kompol di Surabaya. Ia memiliki segalanya. Kekuasaan, kehormatan, rumah besar. Hanya Randy yang tidak ada. Seandainya kau ada, kau pasti bangga, Randy. Bisiknya pelan ke udara, seolah Randy duduk di kursi sebelahnya. Tenggelam dalam lamunan, ia tidak menyadari bahwa ia hanya berjarak setengah jam dari lokasi pernikahan. Ia sedikit terlambat. Ia menginjak pedal gas. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari belakang mobil. Jeblah, jeblah. Sebelum ia menyadarinya, mobilnya mulai kehilangan keseimbangan. Dengan susah payah, ia menguasai kemudi dan menepikan mobil ke bahu jalan. Sialan, kenapa harus sekarang? Ia memukul setir. Ia turun. Ban belakangnya kempes total. Ban bocor. Apesnya, sejauh mata memandang, tidak ada bantuan, tidak ada warung, tidak ada rumah. Hanya jalan sunyi dan sawah di kedua sisi. Ia mengeluarkan ponselnya, tidak ada sinyal. Baik sekali. Riana menyindir dirinya sendiri. Ibu kompol terjebak di pinggir jalan. Ia mengangkat jarit kain kebaya ke pinggangnya dan mencoba membuka bagasi, berharap bisa mengganti ban serep. Tapi ia tak mahir melakukan hal-hal mekanik seperti ini. Seandainya ada Randy, 5 menit juga selesai. Ia mengusir pikiran tentang Randy. Fokus pada masalah. Ia mengedarkan pandangan. Beberapa mobil melintas, tetapi tidak ada yang berhenti. Mungkin mereka melihat wanita berpakaian rapi sendirian dan mengira itu hanya drama. Setengah jam berlalu. Riasannya mulai luntur karena keringat. Rasa marah dan frustrasi mulai menguasainya. Tiba-tiba, di tikungan jalan, ia melihat sebuah papan kecil, kotor dan kusam dimakan debu, tetapi masih terbaca, tambal ban Pak Budi. Matanya langsung berbinar. Syukur ya Allah. Ia berkata dalam hati dan berjalan cepat ke arah itu. Warung itu hanyalah sebuah ruangan kecil di bawah atap seng. Beberapa ban bekas tergeletak di luar, dan mesin pompa angin berdiri diam. Seorang pakde tua sedang tertidur pulas di kursi kayu reyot. Pakde, Riana memanggil agak keras. Pakde itu terperanjat bangun. Ia terlihat kaget melihat wanita anggun dan berwibawa di depannya. Iya, Neng. Riana berkata terengah-engah. Ban mobil saya bocor. Di sana sedikit jauh. Bisa dibantu perbaiki, Pakde. Saya sangat terburu-buru, mau ke nikahan. Pakde itu melihatnya dengan mata keriputnya. Neng, saya sudah tidak kuat kerja berat. Pinggang saya sakit. Ada montir saya. Dia sebentar lagi datang. Baru ke desa sebelah ambil alat. Duduklah dulu. Riana tidak punya pilihan. Ia duduk di kursi plastik yang sudah lama tidak dibersihkan. Ia memeriksa ponselnya lagi. Masih tidak ada sinyal. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Pakde, montir Anda kemana? Riana mulai kesal. Sebentar lagi, Neng. Sebentar lagi pasti datang. Saat itu, sebuah sepeda motor tua berhenti di depan warung. Seorang pria kurus, berpakaian lusuh, turun dari motor. Wajahnya tertutup masker kotor dari hidung hingga dagu. Ia juga melilitkan udeng, ikat kepala, di kepalanya untuk menahan panas. Nah, itu dia montir saya, kata Pakde itu lega. Nak, itu mobil ibu kompol bannya bocor. Tolong segera lihat. Pria itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil tas peralatannya dan menatap ke arah Riana. Matanya. Ada sesuatu di matanya. Rasa lelah yang aneh, kesedihan yang mendalam. Riana segera bangkit. Ayo, cepat. Ia berjalan di depan, dan pria itu mendorong sepeda motornya mengikutinya diam-diam. Sesampainya di mobil, pria itu langsung bekerja. Caranya bekerja sangat terampil, seperti sudah bertahun-tahun melakukan ini. Menggunakan dongkrak, membuka mur, melepas ban, semuanya seperti mesin. Riana berdiri di sana, mengamatinya. Dan perasaan aneh itu muncul lagi. Tangan pria itu, panjang dan kurus. Cara ia memegang kunci mur. Cara ia menekuk jari-jarinya saat memutar mur. Semuanya terasa begitu akrab. Terpaksa oleh naluri polisinya, Riana bertanya, "Kenapa kamu pakai masker?" Pria itu menghentikan pekerjaannya sejenak, tetapi tidak menatap Riana. Ia melihat ke ban di bawahnya dan menjawab dengan suara serak yang pelan. Sedang flu, Bu, dan alergi debu.
Suara itu berat dan lelah. Tetapi, ada sesuatu dalam suara itu yang menyentuh senar lama di hati Riana. Kecurigaannya semakin kuat. Ia melihat, saat bekerja, pria itu menyeka keringat di tangannya ke bagian belakang celananya dengan gerakan khas. Persis seperti yang sering Randy lakukan. Jantung Riana berdebar kencang. Tidak, ini tidak mungkin. Ini hanya perasaanku. Ia memaksakan diri untuk berpikir waras. Dia sudah tiada. Namun, matanya kini tertuju pada setiap gerakan pria itu. Pria itu meletakkan ban ke dalam bak air untuk mencari letak kebocoran. Bagian belakang lehernya terbuka, dan di sana, tepat di bawah telinga, ada tahi lalat kecil. Cukup. Bagi Riana, itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah tahi lalat yang sering ia sentuh. Dunianya berputar. Telinganya berdenging. Ia merasa akan pingsan. Dengan suara bergetar, ia memerintah, "Tolong buka maskermu." Tangan pria itu terhenti. Ia membatu. Ia tidak menjawab. Riana melangkah maju. Kali ini suaranya dipenuhi otoritas seorang kompol, hak seorang istri, dan keputusasaan hati yang hancur. Aku bilang, "Buka maskermu." Pria itu bergetar. Ia perlahan menggeleng. Kesabaran Riana habis. Ia dipenuhi badai amarah, kesakitan, dan ketidakpercayaan. Ia hampir berteriak, "Kau buka maskermu atau tidak? Aku seorang perwira polisi." Mendengar teriakan itu, pria itu ketakutan. Ia tidak punya pilihan lain. Tangan gemetarnya perlahan terangkat ke wajahnya. Ia melepas udengnya, lalu perlahan melepaskan tali masker dari telinganya. Masker itu turun, dan wajah yang dilihat Riana membuat napasnya tercekat. Dunia berhenti berputar. Wajah itu, wajah yang sama. Sedikit tua, sedikit lelah, pipi cekung, lingkaran hitam di bawah mata, kerutan di dahi, dan bekas luka panjang di pipinya. Tapi matanya mata itu sama. Hidung itu, bibir itu Randy, suaminya, hidup. Riana tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri, membatu, pikirannya kosong. Orang yang dimakamkannya 16 tahun lalu, kini berdiri di depannya sebagai seorang tukang tambal ban. Mata Randy tidak berani bertemu dengan mata Riana. Ia hanya menatap tanah. Kemudian, bendungan yang tertahan selama 16 tahun itu pecah. Air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. Melihat tangisan itu, Riana tersadar. Air matanya sendiri kini mengalir. Ia perlahan mendekat dan berlutut di depannya. Ia menyentuh bahu Randy dengan tangan gemetar. "Randy," bisiknya, seperti sebuah pertanyaan. Kau hidup? Bagaimana ini bisa terjadi?" Randy tidak menjawab, hanya terus menangis, seolah ingin melarutkan setiap rasa sakit selama 16 tahun. Riana mengguncangnya. "Kenapa kau menangis? Katakan padaku, katakan yang sebenarnya. Kenapa kau hidup dan kenapa kau menjauh dariku selama ini? Kau tahu bagaimana aku menjalani 16 tahun ini. Kau tahu aku mati di setiap detik." Setiap pertanyaan adalah anak panah yang menancap di hati Randy. Tetapi ia tetap diam. "Demi Tuhan, Randy, kau harus katakan yang sebenarnya. Kenapa kau melakukan ini?" Ketika Riana bersumpah demi Tuhan, tangisan Randy mereda. Ia menatap Riana untuk pertama kalinya dengan mata bengkak dan merah. Ada begitu banyak rasa sakit, keputusasaan, dan ketakutan di mata itu, hingga hati Riana bergetar. Dengan suara yang pecah, ia mulai berbicara. Dan kebenaran yang ia ungkapkan lebih mengerikan daripada mimpi buruk. "Maafkan aku, Riana. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku terpaksa melakukannya." Ia mulai bercerita. "Kecelakaan itu bukan kecelakaan, Riana. Itu adalah konspirasi yang direncanakan. B. Jong Tu. Surah. A. B. B. A to B. Jong Tu Du. Asi. Kau ingat, beberapa bulan sebelum aku meninggal, aku bekerja di proyek jalan tol besar di Jawa Timur?" Riana mengangguk. "Aku seorang insinyur sipil. Tugasku hanya mengawasi konstruksi, tapi aku mencium sesuatu yang tidak beres. Bahan-bahan yang digunakan sangat buruk, semen, besi, semuanya. Ketika aku selidiki lebih dalam, aku terkejut. Dalang dibalik seluruh proyek itu adalah Patil, gembong mafia terbesar di Jakarta dan Surabaya. Dia mencuci uang haramnya dan juga mencuri miliaran dana pemerintah." Wajah Riana memucat. Patil, nama yang membuat banyak polisi gemetar.
Ia telah berusaha menangkapnya selama bertahun-tahun, tetapi Patil selalu lolos. Randy melanjutkan, "Aku jujur. Aku mengumpulkan semua bukti. Aku berencana melaporkannya keesokan harinya. Tapi orang-orang Patil ada di mana-mana. Malam itu, saat aku kembali dari lokasi proyek, aku diculik. Aku dibawa ke hadapan Patil. Patil tertawa. Dia membakar semua bukti di depanku dan berkata, 'Insinyur, kau punya dua pilihan. Mati besok pagi bersama istrimu dalam kecelakaan mobil yang mengerikan, atau mati bagi dunia selamanya dan istrimu tetap hidup.' Air mata Riana mengalir. Ia tidak percaya. Suara Randy bergetar. 'Patil tahu kau seorang polisi,' dia berkata. 'Istrimu sangat jujur, sangat cerdas. Jika kau hidup, dia tidak akan diam. Dia akan memburuku. Tapi jika kau mati, dia akan hancur. Dia akan sedih beberapa tahun, tetapi dia akan tetap hidup. Dan jika kau berani coba-coba, aku akan membunuhnya dengan cara yang akan membuat jiwanya gemetar.' Aku tidak punya pilihan, Riana. Di satu sisi ada kematianku, di sisi lain ada hidupmu. Aku memilih hidupmu." Keesokan harinya, mereka merencanakan semuanya. Mayat tak dikenal dipakaikan pakaianku, diletakkan di mobil tua, dan didorong ke jurang tempat aku sering berhenti. Wajahnya tidak mungkin dikenali. Aku dipaksa berdiri di bukit yang jauh, menonton pertunjukan kematianku sendiri. Aku melihatmu, Riana, saat kau tiba di sana setelah mendengar kabar itu. Tangisanmu, kondisimu, aku ingin mati saat itu juga." Riana gemetar membayangkan adegan itu. Setelah itu, orang-orang Patil memasukkanku ke dalam truk dan membuangku di kota yang tidak kukenal. Mereka mengancam, jika aku pernah mencoba mengungkapkan identitasku atau menghubungimu, mereka akan menemukanku dan membunuhmu. Aku tidak punya uang, tidak punya identitas. Aku bukan Randy. Aku adalah mayat hidup. Aku menghabiskan 16 tahun, Riana. Dalam ketakutan ini, aku melakukan segala macam pekerjaan, kuli bangunan, cuci piring di warung makan, dan akhirnya belajar menambal ban. Aku berpindah dari kota ke kota agar tidak ada yang mengenaliku. Aku selalu mencari berita tentangmu di koran dan TV. Ketika kau menjadi kompol, aku menangis semalaman. Senang dan sedih karena aku tidak di sisimu. Mike Osman. Manning. Inning. Manning. Kadang-kadang aku datang ke kotamu hanya untuk melihat sekilas dirimu, melihatmu di mobil dinasmu, mengenakan seragammu, membuat dadaku bangga. Tapi kemudian kenyataan bahwa aku tidak bisa mendekat membunuhku. Ia menyentuh bekas luka di pipinya. Bekas luka ini juga hadiah dari salah satu anak buah Patil. Dia melihatku berkeliaran di dekat rumahmu sekali. Sejak hari itu, aku berhenti datang ke kotamu. "Lalu kenapa kau ada di sini sekarang?" tanya Riana terisak. "Patil," kata Randy. 3 bulan lalu, aku membaca berita bahwa dia tewas dalam baku tembak antar geng. Hari itu, aku merasa bebas. 16 tahun penjara berakhir. Selama 3 bulan terakhir, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk datang kepadamu. Tapi bagaimana aku bisa datang, Riana? Sebagai apa? Kau seorang kompol besar, dan aku seorang tukang tambal ban yang lusuh dan kalah. Aku malu. Aku merasa tidak pantas untukmu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Tapi aku tidak tahu. Takdir mempertemukan kita seperti ini. And 7 doi, in Buji." Mendengar seluruh cerita itu, Riana tidak lagi menangis. Ia mati rasa. Suaminya telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan nyawanya. Ia telah melewati neraka selama 16 tahun hanya agar Riana tetap aman. Ia memegang wajah Randy di tangannya. Ia menatap matanya. "Bagaimana kau bisa menanggung ini semua sendirian, Randy? Kenapa kau tidak memikirkan bagaimana aku hidup tanpamu? Aku bersamamu setiap saat, Riana. Ayah, do iya, ayah." Jarak 16 tahun, rasa sakit 16 tahun, kini larut dalam air mata mereka. Pernikahan, acara, keterlambatan, semuanya tidak berarti. Harta karun yang hilang yang ia temukan hari ini lebih berharga dari segalanya. Ia memegang tangan Randy dan membantunya berdiri. Ia menatap matanya dan berkata, "Kita pulang, Randy." "Tapi Riana, pernikahanmu." Riana memotongnya. "Kebahagiaan terbesarku di dunia sudah lengkap hari ini. Tidak ada pernikahan yang lebih besar. Tidak ada acara yang lebih penting.
Kau bersamaku. Itu sudah cukup. Ia meninggalkan ban yang bocor itu. Ia membawa Randy masuk ke mobilnya. Hari itu, tangan Rihanna memegang kemudi, dan di kursi sebelahnya, setelah 16 tahun, duduklah Randy. Mobil itu tidak menuju tempat pernikahan. Mobil itu menuju rumah mereka. Sebuah rumah yang selama 16 tahun hanyalah sebuah bangunan, dan hari ini akan menjadi rumah lagi. Lagu Iwan Fals masih terdengar, Mata Indah Bola Pingpong. Dan hari ini, arti lagu itu berbeda bagi mereka berdua. Itu adalah percikan cinta mereka yang tidak padam bahkan setelah 16 tahun badai. Penutup, mobil itu melaju di jalanan yang akrab menuju rumah mereka. Ada keheningan yang aneh di dalam, tetapi keheningan itu berisik. Keheningan 16 tahun kini pecah. Rihanna berulang kali menatap Randy di sampingnya, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi, dan Randy tidak akan menghilang lagi. Mata Randy melihat keluar, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Matanya sedang mengukur jurang antara masa lalunya dan hari ini. Pakaiannya yang kotor, rambutnya yang panjang, dan kelelahan di wajahnya membuat hati Rihanna sakit. Ini adalah Randy yang dulu tidak tahan melihat satu kerutan pun di kemejanya. Betapa banyak penderitaan yang ia alami. Berapa hari ia tidur kelaparan. Berapa malam ia terbangun karena ketakutan. Air mata Rihanna kembali menggenang memikirkan hal itu. Rihanna berusaha menjaga suaranya tetap normal. Kau sudah makan? Pertanyaan itu terdengar kecil, tetapi mengandung kekhawatiran selama 16 tahun. Randy menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. Senyum yang lebih banyak mengandung rasa sakit daripada kebahagiaan. Tadi pagi makan roti tawar dengan teh. Satu kalimat itu menusuk hati Rihanna. Ia teringat hari-hari ketika ia menyiapkan bekal untuk Randy, dan Randy merengek tidak mau pergi ke kantor, ingin makan nasi uduk buatan Rihanna. Mobil berhenti di depan rumah lama mereka. Rumah yang mereka beli dengan penuh impian setelah menikah. Randy menyebutnya, istana kecil kami. Kita masih tinggal di sini? Tanya Randy dengan suara bergetar. Rihanna memegang tangannya. Ini rumah kita, Randy. Selalu dan akan selalu begitu. Tangan Randy terasa kasar dan keras. Tangan itu kini penuh bekas alat-alat, bukan buku-buku teknik. Rihanna membuka pintu dan masuk. Randy berdiri di ambang pintu, seolah takut melintasi jarak 16 tahun. Di dalam, semuanya sama. Sofa yang sama, meja yang sama, cat dinding yang sama. Hanya saja, semuanya tampak sedikit tua. Dan di dinding depan, tergantung foto pernikahan besar mereka. Di sana, Randy tertawa lepas, dan Rihanna tersenyum malu-malu. Di bawah foto itu, ada foto lain, dengan karangan bunga kering. Itu adalah foto Randy. Yang di depannya lilin, selalu menyala selama 16 tahun. Melihat foto itu, Randy terduduk di lantai. Ia menatap karangan bunga yang tergantung di fotonya sendiri. Bagi dunia, ia sudah mati. Menjadi kenangan. Aku sudah mati, Rihanna, katanya dengan suara serak. Rihanna berlari ke arahnya dan membantunya berdiri. Tidak, Randy, kau hidup. Itu semua mimpi buruk yang sudah berakhir. Ia membawanya masuk dan mendudukkannya di sofa. Mata Randy menatap seluruh rumah seperti mata anak kecil. Rak buku tempat buku-buku tekniknya masih tersimpan. Balkon tempat mereka duduk dan berbicara berjam-jam. Setiap benda adalah kenangan. Setiap sudut bercerita. Rihanna bergegas ke dapur dan mengambil air minum. Ia menyerahkan gelas itu ke Randy. Randy meminumnya, lalu menatap Rihanna yang duduk di lantai di kakinya. Randy bertanya, "Di mana seragammu?" Rihanna bingung. "Di lemari." "Kenapa?" "Maksudku, hari ini kau pakai kebaya. Aku selalu membayangkanmu dalam seragam, di koran, di TV, sebagai kompol yang berwibawa." Rihanna tersenyum. "Hari ini, yang pulang bukan kompol Rihanna, tapi Rihannamu, istrimu. It's Ale. Liefke, Den." Mendengar itu, mata Randy dipenuhi rasa malu yang aneh. Ia menundukkan pandangannya. "Aku tidak pantas untukmu, Rihanna. Kau seorang perwira tinggi, dan aku hanya tukang tambal ban biasa. Apa kata orang? Apa kata departemen?" Inilah ketakutan yang menggerogotinya selama berbulan-bulan. Rasa malu inilah yang menahannya untuk kembali kepada istrinya, bahkan setelah ia bebas. Rihanna mengangkat wajahnya. "Aku sudah berhenti memikirkan apa kata orang, Randy, dan departemen. Mereka adalah keluargaku.
mereka akan mengerti. Dan jika tidak, aku tidak peduli. Seragam ini, jabatan ini, semuanya tidak berarti tanpamu. Aku mendapatkan ini semua hanya untuk menyibukkan diri, untuk melupakan kesedihanku. Tapi kenyataannya, aku tidak pernah melupakanmu. Bahkan sedetik pun. Ia memegang tangan Randy. Apa artinya dirimu bagiku? Hanya aku yang tahu. Kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan nyawaku. Tidak ada pekerjaan yang lebih besar dan mulia dari itu. Di mataku, kau adalah pahlawan. 90, Ban, Iyo, 90, Ata Umastia. Air mata Randy kembali mengalir. Tetapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan. Ia merasa memiliki kekuatan lagi. Ia tahu ia tidak sendirian. Riananya bersamanya, menjadi perisainya. Baiklah, katanya. Aku akan ikut apapun yang kau katakan. Riana bangkit. Mandilah dulu. Aku akan menyiapkan pakaian untukmu. Ia pergi ke lemari dan membuka koper tua. Di sana, ia menyimpan semua pakaian dan barang-barang Randy. Jam tangannya, dompetnya, buku-bukunya. Ia mengambil salah satu baju kesayangan Randy, baju koko, dan celana kain. Ketika Randy keluar setelah mandi, ia terlihat berbeda. Dalam pakaian bersih, wajahnya yang lelah pun tampak berseri-seri. Riana hanya menatapnya. Aku sudah membuat teh, katanya. Sudah bertahun-tahun aku tidak minum teh jahe buatanmu, kata Randy, tersenyum. Mereka duduk di balkon. Senja mulai turun. Matahari tenggelam dan langit dipenuhi warna jingga. Mereka diam-diam menyesap teh, tapi keheningan mereka hari ini dipenuhi kedamaian. Randy berkata pelan, kita harus memberitahu bapak dan ibu. Hatinya berat memikirkan orang tuanya. Riana memegang tangannya. Ya, kita harus memberitahu mereka. Ini akan menjadi kejutan besar bagi mereka. Tapi kejutan yang membahagiakan. Kita akan pergi ke rumah mereka besok pagi. Malam itu, setelah 16 tahun, Randy tidur di kamarnya, di ranjangnya sendiri. Riana duduk di sampingnya sepanjang malam. Ia hanya memandangnya. Ia takut jika ia menutup mata, mimpi ini akan berakhir dan Randy akan menghilang lagi. Pagi harinya, saat sinar matahari pertama masuk, Randy terbangun. Ia melihat Riana tertidur di kursi, kepalanya bersandar di tepi ranjang. Randy perlahan bangkit dan mencium kening Riana. Mata Riana terbuka. Mereka saling memandang dan tersenyum. Siap untuk pertarungan baru? Tanya Riana. Randy menggenggam tangannya erat-erat. Selama kau bersamaku, aku siap untuk setiap pertarungan. Nasi, ninasi, aninasi, ninasi, 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 ninasi. Epilog. Sahabat, demikianlah kisah ini berakhir. Kisah tentang sebuah kehidupan yang mereka rebut kembali dari mulut kematian. Jalan di depan penuh kesulitan. Tapi hari ini, mereka memiliki satu sama lain. Dan dalam kebersamaan itu, tersembunyi kekuatan terbesar mereka. Perjalanan untuk melawan dunia baru saja dimulai. Kisah ini berakhir. Tetapi saya yakin, emosi Riana dan Randy masih terasa di hati Anda. Tutup mata Anda sejenak dan pikirkan. 16 tahun, di era di mana hubungan terjalin dan putus dalam sekejap, adakah yang rela mengorbankan seluruh hidupnya, identitasnya, keberadaannya, demi orang lain? Ini bukan hanya cerita, ini adalah contoh pengorbanan yang luar biasa. Saya serahkan pertanyaan ini kepada Anda. Tolong beritahu saya di kolom komentar. Jika Anda berada di posisi Randy, maukah Anda membuat pengorbanan sebesar itu? Dan jika Anda berada di posisi Riana, apa reaksi pertama Anda melihat suami Anda setelah 16 tahun dalam kondisi itu? Saya menunggu jawaban Anda. Jika cerita ini menyentuh hati Anda dan membuat mata Anda berkaca-kaca, tunjukkan cinta Anda dengan menekan tombol suka, like, pada video ini. Dukungan Anda memberi saya keberanian untuk membawakan cerita-cerita lain seperti ini. Dan jangan lupa bagikan cerita ini kepada teman dan keluarga Anda. Mungkin cerita ini dapat mengingatkan seseorang tentang kekuatan cinta sejati. Jika Anda ingin menjadi bagian dari cerita-cerita yang menyentuh hati di masa depan, langganan, subscribe channel kami sekarang juga, dan tekan tombol lonceng agar cerita berikutnya sampai kepada Anda. Sampai jumpa lagi dengan cerita baru. Sampai saat itu,
Jaga diri Anda dan orang yang Anda cintai. Terima kasih.